Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Girl from Hunan. Tetapi, sebelum lanjut, kami ingatkan bahwa video ini mengandung full spoiler. Xiao Xiao， 哎，饿了吗？嗯要慢点吃，可被噎住了。 Film dimulai dengan memperlihatkan kereta yang sedang mengangkut gadis yang akan menikah pada hari ini. 停下！ Pengantin wanita itu meminta pamannya untuk segera menghentikan kereta. 君涛，这边休息一会儿吧。 胀死我了！ 来来，你们把它放好。 Di sisi lain, mempelai pria menghilang sehingga ibunya mencari ke seluruh tempat. 春冠，春冠，这孩子怎么跑这儿来？ Akhirnya, kita diperkenalkan kepada mempelai pria yang bernama Cheong Wan. 花要来了，你快去接去。 Kakek Cheong Wan memerintahkan orangnya untuk menyambut pengantin wanita yang baru saja tiba. Pengantin wanita di pernikahan itu adalah anak perempuan bernama Xiao Xiao. Pernikahan seperti ini adalah hal wajar dalam budaya Cina di zaman itu. Mempelai wanita akan dijadikan sebagai pengasuh mempelai pria hingga mereka cukup umur untuk melakukan hubungan suami istri. 姐姐累，吃口米糕。 Karena umur yang masih sangat muda, Xiao Xiao masih sangat egois kepada suami kecilnya. 这边。 Kemudian, mereka menyaksikan upacara pemakaman seorang pria. Almarhum pria itu meninggalkan istri yang bernama Chao Xiu dan anaknya yang masih sangat kecil. 巧秀娘真可怜呐，圆房还不到2年。姨婆，什么叫圆房？ 族里有人犯了族规，在族长家里当丫头。 Di usianya yang masih sangat muda, Xiao Xiao selalu mendapat bimbingan dari ibu mertuanya. Selain itu, Xiao Xiao juga dibantu seluruh keluarga dalam mengasuh Cheong Wan. Saat menginjak usia remaja, hubungan Xiao Xiao dan Cheong Wan menjadi semakin akrab. 坏，吓死姐姐了！ 你不是我姐姐，你是我媳妇儿。哎呀，再叫你跑！ 姐姐，我不叫了。 巧秀娘， Setelah itu, mereka berpapasan dengan Chao Xiu, janda yang dulu ditinggal mati suaminya. 又长高了，也胖了。你婆婆对你好吗？好，白米饭管饱吃。 给我。 Di momen itu, Chao Xiu terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Pada siang harinya, Xiao Xiao mengantarkan makanan kepada 2 pekerja yang sedang menanami ladang milik keluarga Cheong Wan. 花哥哥，哎，接着，春瓜，唱歌吧。哎，包谷连理，走到家谷树呀。谁教你的？花狗大。你要想听，我给你唱啊。 Salah satu pekerja yang bernama Huago mulai menggoda Xiao Xiao. Karena malu, Xiao Xiao segera menjauh dari tempat itu.
走路小小的跳跳的哟，莫以芭蕾，只是心里面跳。 Pada malamnya, 阿狗啊，这次进城看了几出戏啊？ Huago bercerita tentang keadaan kota yang baru saja dilihatnya. 看见女学生了啊！女学生啊，像尼姑呢又不像。 Xiao Xiao yang belum pernah ke kota merasa penasaran mendengar cerita itu. 女学生是什么人？好看吗？ 白的洋布褂子，没袖子的。他们婆家的人就不管了。小小，自由好不好？好。潇潇，越说越不像话。跟姐姐上楼光长个子不长心。 Beberapa hari kemudian, Huago bersiap ke kota untuk menjual hasil perkebunan mereka. 潇潇，带好春瓜，别让它乱跑啊！ Karena Cheongwan merengek minta ikut, akhirnya Xiao Xiao memiliki kesempatan untuk melihat kota secara langsung. 哎，女学生哪？那这是哪呀？ 哎呀，你这他裙子里穿裤子没有啊？姐姐，这是花狗大给你的，叫你莫告娘。 Pada malam harinya, Huago semakin tertarik melihat Xiao Xiao yang sudah tumbuh dewasa. Beberapa hari kemudian, 下雨了，快走！ Xiao Xiao dan Cheongwan berteduh saat hujan deras turun. 春瓜， Huago berniat untuk keluar, namun Cheongwan malah mengajak pria itu bermain. 再过10年我就16了。 Akhirnya, Huago berubah pikiran dan ia berniat memanfaatkan kesempatan itu. 春瓜，去看看还下雨吗？哎快去，嗯，拿这个去喂它。这儿看那边我的牛了吗？ Huago menyalakan mesin penggiling dan ia mendekati Xiao Xiao secara perlahan. Semenjak kejadian itu, Xiao Xiao selalu terbayang nikmatnya rasa bercinta. 姐姐，去，鬼大点东西。小龙女，我已经长大了。哎呦，我告我娘去，你打我。Saat memiliki kesempatan, Xiao Xiao yang masih penasaran mengajak Huago untuk bercocok tanam di areal perkebunan tebu. Beberapa bulan kemudian, nafsu makan Xiao Xiao mulai meningkat. Hal itu menandakan bahwa Xiao Xiao sedang mengandung bayi hasil pertempurannya bersama Huago. 真的有了！逃到城里去自由啊！哎呀，那怎么行呢？到了城里，谁也不认识。 Xiao Xiao mengajak pria itu untuk kabur bersama, 怎么行呢？ namun Huago tidak berani melakukannya. Beberapa hari kemudian, 哎，大家都出来喽！哎呦，到祠堂去。哎呦，走。 warga menangkap Cao Xiu yang berselingkuh dengan kakak iparnya. 这不是黄河带的铁匠吗？ Di zaman itu, hukuman bagi pasangan yang berzina sangat kejam. 应该打断他的双腿。 Keluarga langsung memutuskan untuk mematahkan kaki tersangka pria hingga lumpuh. 老哥，我说那小寡妇呢？看啊！哎，哎呦，使劲！五爷，
您是咱们杨家傲的长辈，不谈娘家，就远远的卖掉算了。快把他的衣服扒掉，陈谈。 Sementara itu, Cao Xiu diarak oleh warga dan ia akan ditenggelamkan di sungai dengan pemberat. Huago dan Xiao Xiao sangat ketakutan melihat kejadian itu. Beberapa hari kemudian, seisi rumah panik karena Huago melarikan diri dari desa itu. Xiao Xiao langsung mencari pria itu ke tempat mereka biasa bertempur. Setelah kepergian Huago, Xiao Xiao semakin takut melihat perutnya yang terus membesar. Hingga pada suatu ketika, nenek Cheongwan mulai menyadari kehamilan Xiao Xiao. Karena takut dihukum, akhirnya Xiao Xiao memutuskan untuk kabur meninggalkan rumah itu. Karena tak sanggup menggerakkan perahu itu, akhirnya Xiao Xiao tertidur di sana. Sesuai dengan adat di zaman itu, mereka memanggil paman Xiao Xiao untuk mendiskusikan hukuman bagi wanita itu. Keluarga Cheongwan memutuskan bahwa Xiao Xiao akan diampuni jika ia melahirkan bayi laki-laki. Jika Xiao Xiao melahirkan bayi perempuan, maka wanita itu akan ditenggelamkan ke sungai. Beruntungnya, Xiao Xiao melahirkan bayi laki-laki sehingga ia bebas dari hukumannya. 10 tahun kemudian, Cheongwan kini sudah dewasa dan ia merantau dari desa untuk melanjutkan sekolahnya. Saat sedang mudik, pria tampan itu kebetulan sedang bersama rombongan pengantin wanita. Kemudian, diperlihatkan Xiao Xiao yang sedang mencari putranya yang hilang. Ternyata, Xiao Xiao akan menikahkan putranya dengan gadis berusia 12 tahun dari desa seberang. Di momen itu, Cheongwan hanya memandang mantan istri yang pernah mengkhianatinya. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.